Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang misteri menyeramkan di balik penggusuran rumah tua dan bekas pabrik genting. Di sebuah desa di pinggiran kota, di sana berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama sekali tak berpenghuni. Rumah itu berada di lokasi yang sebenarnya cukup strategis, tepat di samping bekas pabrik genting yang sudah tutup selama puluhan tahun. Tapi, meski letaknya menguntungkan, rumah itu memiliki reputasi yang lain. Warga sekitar seringkali membicarakannya, bukan karena keindahan atau keunikan bangunannya, melainkan karena banyaknya kejadian aneh yang dialami oleh orang-orang yang berani mendekat. Apalagi yang berniat membelinya. Seiring waktu, harga rumah itu pun terus menurun. Awalnya, ditawarkan dengan harga yang cukup tinggi, karena memang lokasinya menjanjikan. Tapi, karena tak ada yang berminat, harganya dipotong berkali-kali. Sampai pada titik di mana rumah itu dijual dengan harga yang teramat murah, seperti sedang melelang barang bekas. Namun, meskipun begitu, tak ada satupun yang mau membelinya. Seakan-akan, ada sesuatu yang tak kasat mata menahan setiap calon pembeli untuk melangkah lebih jauh. Sesuatu yang menyeramkan, yang membuat orang-orang berpikir dua kali sebelum mendekat. Rumah tua itu dulunya milik seorang mandor pabrik genting bernama Pak Sarman. Dia dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras, terutama terhadap para pekerjanya. Di masa kejayaannya, pabrik genting yang berada tepat di samping rumahnya adalah pusat ekonomi masyarakat di desa sekitarnya. Hampir seluruh warga di sana bergantung pada pabrik itu untuk mencari nafkah. Namun, sebuah tragedi mengerikan mengubah segalanya. Pada suatu hari, sebuah kecelakaan besar terjadi di pabrik genting itu. Belasan pekerja tertimbun tanah longsor saat mereka sedang menggali bahan baku genting. Suasana langsung berubah menjadi kacau, dan kepanikan menyelimuti seluruh warga desa. Pihak keluarga dan penduduk setempat hanya bisa menunggu dengan cemas, berharap ada keajaiban. Namun, harapan itu pupus. 3 hari kemudian, tim penyelamat akhirnya menemukan para korban, tapi kondisinya sangat mengenaskan. Tubuh-tubuh mereka tertimbun di bawah tanah yang basah, sebagian hancur dan mulai membusuk. Pemandangan yang begitu mengerikan, meninggalkan bekas luka mendalam di hati siapapun yang melihatnya. Setelah tragedi itu, pabrik ditutup sementara untuk memberi waktu berduka. Pemilik pabrik berencana membuka kembali operasionalnya setelah mencari pekerja baru. Namun, sesuatu yang lebih kelam terjadi. Tak lama setelah kecelakaan itu, istri Pak Sarman, sang mandor pabrik, mendadak meninggal secara misterius. Tidak ada yang tahu penyebabnya, tapi hal itu membuat suasana desa semakin mencekam. Yang paling aneh adalah hilangnya Pak Sarman. Dia seolah lenyap tanpa jejak, begitu saja. Rumahnya yang dulu ramai kini ditinggalkan, kosong dan tak terurus. Pabrik yang dulu menjadi nadi perekonomian desa kini terbengkalai, sepi, dan tak pernah dibuka kembali. Warga desa yang kebetulan melewati rumah itu
percaya bahwa tempat tersebut dihuni oleh arwah-arwah pekerja pabrik yang tewas dalam tragedi mengerikan. Mereka seringkali mendengar suara langkah kaki yang berat dari dalam rumah itu, seolah-olah ada banyak orang yang berjalan serempak. Suaranya terdengar seperti sepatu para pekerja pabrik yang dulu berbaris menuju tempat kerja mereka. Bukan hanya itu, warga juga mengaku sering mendengar jeritan pilu di tengah malam, suara yang seolah berasal dari pabrik yang sudah lama terbengkalai. Terdengar pula bunyi besi dipukul, dan suara orang-orang yang bekerja, meski semua tahu bahwa tak ada siapapun di sana. Suasana bertambah mencekam ketika cerobong asap pabrik yang sudah lama tak berfungsi tiba-tiba mengeluarkan asap hitam pekat. Padahal, tidak ada pembakaran di tungku pabrik itu selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, seorang pria bernama Hendra, seorang agen properti yang berpengalaman, mendapat tugas yang tampak sederhana di matanya. Keluarga Pak Sarman, lebih tepatnya adik kandung Pak Sarman, memintanya untuk menjual sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Hendra merasa ini akan menjadi tugas yang mudah. Rumah itu, meskipun sudah lama kosong, masih dalam kondisi baik, dengan arsitektur yang modern dan letaknya sangat strategis, tepat di pinggir jalan utama desa. Dengan penuh keyakinan, Hendra segera mulai mengiklankan rumah tersebut. Ia memanfaatkan berbagai platform online, menonjolkan segala daya tarik rumah itu, dari desainnya yang elegan hingga lokasi yang sangat ideal. Dalam pikirannya, rumah ini seharusnya cepat laku. Namun, kenyataan yang dihadapi Hendra ternyata jauh berbeda dari harapannya. Meski beberapa calon pembeli sempat datang untuk melihat rumah itu, tak satu pun yang berani melanjutkan niat mereka. Awalnya, Hendra merasa yakin bahwa daya tarik rumah dan harganya yang murah akan membuatnya cepat laku. Tapi, setiap kali ada calon pembeli, mereka selalu pergi dengan wajah pucat dan penuh keraguan. Tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya. Namun jelas ada sesuatu yang membuat mereka enggan melanjutkan proses pembelian. Bagi Hendra, ini menjadi teka-teki yang aneh dan membingungkan. Rumah itu dalam kondisi baik, lokasinya strategis, dan harganya sangat terjangkau. Seharusnya, semua itu menjadi nilai tambah. Namun, kenyataannya, rumah itu tetap tak tersentuh. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya, menjaga agar tak ada satupun orang yang berani memilikinya. Salah satu calon pembeli, sepasang suami istri muda, akhirnya menceritakan alasan mereka membatalkan niat untuk membeli rumah itu. Ketika mereka pertama kali masuk ke dalam rumah, sesuatu yang aneh langsung terjadi. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, padahal hari itu matahari bersinar terik di luar. Rasanya seperti masuk ke dalam ruangan es. Mereka mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan melihat-lihat. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas, seperti batu bata jatuh dari atap. Mereka kaget dan segera memeriksa. Tapi tak ada apa-apa di sana, semuanya tampak normal, tak ada tanda kerusakan atau benda yang jatuh. Namun, yang paling menakutkan terjadi saat mereka hendak meninggalkan rumah itu. Di sudut ruangan, samar-samar, mereka melihat sosok hitam besar berdiri diam, tak bergerak. Sosok itu menatap mereka dengan mata merah menyala, seakan menusuk langsung ke hati. Bulu kuduk mereka seketika berdiri, tubuh mereka merasakan dingin yang menjalar. Tanpa berpikir panjang, pasangan muda itu langsung berlari keluar, ketakutan. Setelah mereka masuk ke dalam mobil,
mencoba menenangkan diri, sang istri tanpa sadar melirik kembali ke rumah tua itu. Tapi kali ini, yang ia lihat lebih mengerikan. Di samping rumah, tepat di area bekas pabrik genting, tampak sosok yang tidak sepenuhnya manusia. Tubuhnya bengkok dengan tulang-tulang yang tampak patah di berbagai tempat, dan wajahnya membusuk, seperti makhluk yang telah lama mati namun bangkit kembali. Pemandangan itu membuatnya menjerit ketakutan. Pengalaman mencekam ini begitu menghantui mereka, hingga mereka memutuskan untuk membatalkan niat membeli rumah tersebut. Tak ada harga yang cukup murah untuk menebus teror yang mereka rasakan. Kisah ini tersebar luas dan semakin memperkuat reputasi angker rumah itu. Bahkan warga sekitar pun mulai enggan lewat di depannya, terutama saat malam hari. Sering terlihat bayangan hitam besar yang berjalan dari rumah menuju bekas pabrik genting. Seolah-olah ada sesuatu yang terus menghubungkan rumah itu dengan pabrik terkutuk di sampingnya. Tak lama setelah itu, seorang pengembang perumahan datang dan memutuskan untuk membeli rumah tua itu dengan harga yang sangat murah. Ia berencana mengubah kawasan tersebut menjadi perumahan mewah, terutama karena lahan-lahan di sekitarnya sudah berhasil dibeli. Dengan rencana pembangunan yang matang, pengembang itu optimis bahwa proyeknya akan sukses. Namun, pada hari pertama penggusuran, suasana berubah mencekam. Para pekerja, yang baru saja mulai membersihkan area, dikejutkan oleh kejadian-kejadian aneh. Salah satu operator bulldozer, yang sedang fokus mengemudikan alat beratnya, tiba-tiba terjatuh dari kabin. Ia merasa seolah ada tangan yang mencengkeram bahunya, menariknya dengan kekuatan yang tak terlihat. Meski tak ada siapapun di dekatnya, ia bersumpah merasakan kehadiran sosok tak kasat mata yang mendorongnya ke belakang. Ketika ia mencoba bangkit, rasa ketakutan melanda dirinya. Dia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, mengintai di balik bayangan. Para pekerja lainnya pun merasakan hal-hal aneh yang membuat mereka ketakutan. Beberapa dari mereka mengaku melihat penampakan sosok manusia yang tergeletak di area rumah dan pabrik itu. Sosok-sosok itu tampak menggeliat, seolah-olah tersiksa, seperti belatung atau cacing yang kepanasan. Namun, yang mengerikan adalah tubuh mereka yang membusuk, dengan tulang-tulang yang tampak patah dan mencuat keluar dari kulit yang mengelupas. Pemandangan itu membuat beberapa pekerja tidak bisa menahan diri, dan mereka berlari ketakutan, berusaha menjauh dari tempat yang terkutuk itu. Ketika malam tiba, rumah tua dan pabrik itu masih berdiri dengan angkuhnya, meskipun suasana telah berubah jauh menjadi mencekam. Para pekerja yang sebelumnya penuh semangat kini merasa tertekan oleh aura menyeramkan yang menyelimuti lokasi tersebut. Merasa tidak nyaman dan ketakutan, mereka pun mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu, mencari kenyamanan di luar kegelapan yang menakutkan. Namun, malam itu, suasana kembali berubah. Dari dalam rumah tua, suara riuh yang tidak bisa dijelaskan kembali terdengar, menggema di malam yang sunyi. Penduduk sekitar, yang sedang meronda di pos ronda sekitar 100 meter dari rumah itu, mulai melaporkan mendengar jeritan minta tolong yang memecah keheningan malam. Selain itu, suara berat yang seolah diseret menyusuri lantai rumah pun mengganggu ketenangan, membuat mereka terdiam sejenak. Suara-suara yang mengerikan ini begitu mengganggu hingga beberapa penduduk yang sedang meronda merasa ketakutan luar biasa. Mereka saling berpandangan, merasakan hawa dingin yang merayap di tulang belakang mereka. Akhirnya, ketakutan mengambil alih,
dan mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing, berharap dapat mengabaikan teror yang baru saja mereka dengar. Meski di dalam hati, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah tua itu. Untuk menyelidiki fenomena aneh ini, sebuah tim paranormal pun dipanggil untuk melakukan penelusuran. Saat mereka memasuki rumah, mereka menemukan bekas-bekas jejak kaki yang berlumuran tanah basah di dalam rumah, meski tidak ada seorang pun di dalamnya. Keberadaan jejak itu seolah menandakan ada sesuatu yang mengintai mereka. Lebih menyeramkan lagi, para paranormal merasakan kehadiran sosok-sosok tak berwujud yang tampaknya menjaga rumah tersebut agar tidak dihancurkan. Suasana semakin mencekam, dan ketegangan menyelimuti mereka, seolah ada mata-mata yang terus mengawasi setiap gerakan mereka. Pada akhirnya, proses penggusuran tetap dilanjutkan, dengan didampingi oleh beberapa paranormal dan seorang ustadz. Namun, setiap bulldozer mulai menyentuh bangunan rumah dan pabrik yang sudah lama terbengkalai itu. Suasana mendadak tegang. Para pekerja yang berusaha tetap fokus pada tugas mereka mendengar suara seperti jeritan orang-orang yang menembus telinga mereka, padahal itu terjadi di siang hari yang terik. Suara itu sangat jelas, seolah berasal dari dalam dinding yang mereka hancurkan, membuat jantung mereka berdegup kencang dan suasana menjadi semakin mencekam. Beberapa pekerja saling memandang dengan ekspresi bingung dan ketakutan, berusaha meyakinkan diri bahwa mereka hanya berhalusinasi karena kelelahan. Namun, semakin lama suara jeritan itu semakin intens, seolah dipenuhi rasa sakit dan penderitaan. Mereka merasakan keringat dingin mengalir di dahi, dan keraguan mulai merayapi pikiran mereka. "Apakah kita seharusnya melanjutkan?" tanya salah satu dari mereka. Suaranya bergetar. Para paranormal yang hadir segera mengambil langkah maju. Mereka mengucapkan doa dan melakukan ritual kecil untuk menetralkan energi negatif di sekitar mereka. Berusaha untuk menenangkan para pekerja yang tampak semakin cemas. Sementara itu, Ustadz berdoa dengan khusyuk, berharap agar proses penggusuran dapat berjalan lancar tanpa gangguan lebih lanjut. Namun, meskipun usaha mereka, suara jeritan itu tak kunjung reda. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menghalangi mereka, menolak kehadiran mereka di tempat itu. Ketegangan yang menyelimuti lokasi penggusuran semakin meningkat, dan satu persatu, para pekerja mulai merasa enggan untuk melanjutkan tugas mereka. Saat itu, kesadaran akan kengerian yang tersimpan di dalam bangunan tua itu semakin terasa nyata, menandakan bahwa mungkin rumah dan pabrik itu menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Namun, saat rumah itu akhirnya rata dengan tanah, suasana tidak berubah menjadi lebih baik. Setelah itu, para pekerja mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok hitam yang mengerikan berdiri di depan rumah Pak Sarman yang telah dihancurkan, menatap mereka dengan tatapan marah yang bisa membuat bulu kuduk siapapun merinding. Kehadiran sosok itu begitu kuat, seolah-olah menyampaikan pesan bahwa mereka tidak akan dimaafkan atas tindakan mereka. Beberapa di antara mereka yang pernah terlibat dalam proses penggusuran jatuh sakit secara misterius, mengalami gejala aneh yang tidak dapat dijelaskan. Nyeri yang tidak tertahankan, demam tinggi, dan bahkan halusinasi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ironisnya, beberapa dari mereka yang paling berani menghadapinya malah menemui akhir yang sangat aneh dan mencurigakan, seolah terperangkap dalam sebuah skenario kelam yang tidak mereka pilih.
Setiap kali ada upaya untuk melanjutkan proyek pembangunan di lahan tersebut, selalu saja terjadi kecelakaan misterius yang membuat mereka terpaksa menghentikan pekerjaan. Mesin-mesin berat mendadak mengalami kerusakan tanpa sebab yang jelas, seolah ada tangan tak terlihat yang menghalangi setiap langkah mereka. Suara dentuman keras dan jeritan-jeritan hantu dari dalam reruntuhan rumah kerap menghantui telinga mereka, membuat para pekerja semakin cemas. Hingga kini, lahan bekas rumah tua dan pabrik genting itu tetap kosong dan sunyi, menjadi tempat yang dihindari. Masyarakat setempat pun enggan mendekat, karena rumor mengenai kutukan yang meliputi lokasi itu terus menyebar. Mereka percaya bahwa tempat tersebut sudah ditandai dengan kutukan yang tak akan pernah terhapus, sebuah peringatan bagi siapapun yang berani meremehkan kekuatan arwah yang terluka dan terperangkap dalam sisa-sisa sejarah yang kelam. Dan dengan itu, rumah dan pabrik yang dulunya menjadi pusat kehidupan kini hanya tersisa dalam kenangan sebagai tempat yang angker dan menakutkan. Warga sekitar percaya bahwa arwah para pekerja pabrik dan keluarga Pasarman masih tinggal di sana, tak rela rumah dan tanah mereka diganggu. Perumahan yang direncanakan pun tak pernah terwujud, dan walaupun rumah dan pabrik itu sudah rata, namun kisah angker rumah tua itu terus hidup, menyebar dari mulut ke mulut, membuat siapapun yang mendengarnya merinding ngeri. Terima kasih telah mendengarkan cerita misteri menyeramkan di balik penggusuran rumah tua dan bekas pabrik genting bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap sudut tempat yang dianggap kosong dan terlupakan, ada kisah-kisah kelam yang menunggu untuk terungkap. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.